فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di 159. Qala hafizahullah ta'ala, fal khalqu la yanfa'una wa la yadurrun. Para makhluk tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu menimpakan bahaya. Ini teorinya dan harus selalu diingat. Cuma sebagian yang nyurati anak dari orang besar bilang gitu, engkau kalau sampai ditahdir engkau kena bahaya. Takkan ajaran akidah jadi kayak gini. Tapi hujah dilawan dengan hujah, selesai. Yang berpaling dari hujah dia yang terkena bahaya. Wa idza arafta hadza, jika engkau telah mengetahui ini, ista mustarihan, engkau akan hidup dengan tentram, dengan hati yang rohah, yang tentram. Qala al-Fudail bin Iyad, man arafal khalqa istarah. Orang yang mengenal makhluk, maka dia akan mampu istirahat. Ia tidak tertekan, tidak apa istilahnya itu, terkena teror, ketakutan terus-menerus. Oh, jangan-jangan, Tahu makhluk adalah makhluk. Yang terpenting adalah kita ikut Allah atau tidak. Itu dilihat dari hujah, bukan semata-mata takhminat, yaitu persangkaan. Kalimatun jamilah, ungkapan yang indah. Man arafal khalqa istarah. Orang yang mengenal makhluk dia akan istirahat, dan itu memang terbukti dari zaman ke zaman. Dulu kita kenal teman dekat yang betul-betul sangat dekat, siap membantu. Tahu-tahu di tengah perjalanan berkhianat semata-mata dengan alasan, terkadang alasannya duit, terkadang alasannya politik, terkadang alasannya ini desa saya menyuruh begini. Tahu-tahu berbalik arah. Kami tanya, kan dulu antum yang bilang begini. Oh enggak, dulu enggak kayak gitu. Tahu-tahu berubah. Itulah makhluk. Yakni man arafa annahum la yanfa'una wa la yadurrun, yaitu orang yang tahu bahwasanya makhluk tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu menimpakan bahaya, la yuqaddimuna wa la yuakhirun, tak mampu memajukan manfaat atau bahaya dan tidak mampu pula mengakhirkan, illa bimasyiatillahi azza wajal, kecuali dengan kehendak Allah azza wajal. Amma minhum la syai', gitu kah? Adapun yang datang dari mereka itu tidak ada apa-apanya. Maka kalau dia seperti itu, fa innahu ya'ishu mustarihan, maka orang ini akan hidup dengan jiwa yang tentram. Ya'ishu mustarihan min hammit tatallu'i ilaihim. Dia akan hidup dengan tentram. Istirahat dari yaitu apa? Kegundahan, melihat-lihat kepada para makhluk. Bila mereka menolong, bila mereka begini. Baik. Wal hasad, juga apa? Istirahat dari kedengkian. Karena makhluk adalah makhluk yang tidak maksum. Boleh jadi tahu-tahu ada kedengkian. Wa wuqu'i syai'in minan nufus, terjadinya sesuatu di dalam jiwa, fin nufus. Wal hammi wal gham, kegundahan dan keresahan. Idza ra'a ma indan nas wa ra'a adamah. Gitu kah? Jika dia melihat apa yang dimiliki manusia dan melihat ketiadaan itu semua, gitu kah kira-kira maksudnya? Kama annahu yastarihu min ta'abbudi lahum, sebagaimana dia istirahat dari beribadah kepada makhluk, wa tadhalluli lahum, dan menghinakan diri kepada mereka. Ada seorang syekh muda yang dia minta datanglah ke sana ziarah. Nah, terus anak kirimkan buku, tolong baca ini dulu dari awal sampai akhir. Anak pengen tahu apa kesalahan anak. Tapi dia tak mau membaca, langsung mengatakan engkau lebih baik dari saya, cuma itu aja. Nah, ternyata hari-hari berikutnya malah menyebarkan. Ketika ditanya sama teman di Indonesia macam-macam, ditanya bagaimana pandangan antum, Abu Fairuz itu sudah ditahdir oleh para ulama. Nah, itu tak ada hujah apapun, cuma ditahdir ulama. Padahal kalau seperti itu, saya pun ditahdir ulama dulu, ulama yang lebih besar. Nah, setelah cerita panjang lebar, tahu-tahu syekh muda ini tanya ke teman anak ketika dia singgah di Indonesia. Rata-rata teman yang di daerah sini, mereka pro siapa? Oh, kami di sini pro Abu Fairuz. Oh, langsung dia diam. Dia cerita banyak. Tapi kalau adu hujah baik-baik, tak masalah. Nah, setelah itu dia bicara dengan temannya pakai bahasa daerah dia, biar teman yang ini tak tahu.
Cuma setelah itu, setelah balik ke Yaman, teman ini, Syekh muda ini tahu-tahu dia nulis di status apa? Dia bilang anak snap kalam-kalam dia itu apa itu? Kalau menjaga hubungan dengan ulama maka akan dipuji oleh ulama. Takkan tujuan kita kayak gitu. Atau memberikan contoh ini, Fulan dari Indonesia datang ke Hami, dipuji oleh Syekh. Takkan itu menjadi contoh dan menjadi tujuan, yaitu pujian makhluk. Nah, kemudian juga status berikutnya lagi ada tulisan, kalau kita rajin mengunjungi ulama maka nilai kita jadi tinggi di kalangan ulama itu. Takkan niatnya adalah seperti itu, sekedar cari pujian ulama. Tak betul lah macam itu. Makhluk kita taat di dalam kebaikan, bukan sampai menghinakan diri, tadzallulillahum, menghinakan diri kepada mereka, wa ta'abbudilahum, dan sampai seakan-akan menyembah-nyembah mereka, manfaat madharat di tangan mereka. Sampai ada syekh yang nelpon anak, aku tahu engkau di atas kebenaran, bukumu betul, tapi ini syekh sudah kasih instruksi ini, kalau beliau bicara engkau bahaya nanti. Takkan kita diajari dengan cara itu. Tapi lihat hujah yang betul bagaimana dan seterusnya. Seakan-akan manfaat dan madharat di tangan makhluk kalau seperti itu. Sampai kemarin disurati, ada orang baru ngaji, belum lama ngaji, dia heran. Kenapa ada sebagian ustadz menulis ke saya seperti ini. Dia nulis ke orang itu, barang siapa tidak mengenal Syekh Yahya maka dia bukan salafi. Kan macam itu. Ya sudah, ana sebutkan kaidah itu, para ulama bilang al-qawaid yustadallu laha wala yustadallu biha. Kaidah itu perlu dijadikan dalil, bukan menjadi dalil. Ini kaidah. Bagaimana sekedar kalam ulama. Sementara ini kalam ustadz lagi. Barang siapa yang tak kenal Syekh Yahya berarti bukan salafi. Terus anak tanya, dalilnya apa kalam macam ini? Terus gimana kalau orang dia dari ujung timur ke ujung barat, demikian pula yang dari ujung utara, ujung selatan, dia belajar dan dia tahu dan yakin harus ikut Quran, ikut sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Tapi memang dia tak kenal Syekh Yahya. Apakah status dia sebagai sunni tidak sah? Sahnya adalah kalau kenal Syekh Yahya. Dalilnya apa kalam seperti ini? Sampai dia nyurati temannya yang lain, apa ini bukan fanatik kah, kata dia kayak gini. Ya boleh dijawab sendiri. Takkan tolak ukurnya adalah kenal Syekh Yahya atau tidak kenal Syekh Yahya. Baik. Kemudian dikatakan di sini li'annaka idza kunta muta'alliqal qalbi bihim, karena jika engkau menggantungkan jantungmu kepada mereka, wa tatlubul asya'a min qibalihim, dan engkau meminta sesuatu dari mereka, termasuk sesuatu apa ini? Pujian atau takut celaan mereka, fa innaka walabud, maka engkau, dan itu pasti, antudhillalahum, engkau akan apa? Menghinakan diri kepada mereka. Wa hadhihi syu'batun minat ta'abbud, ini adalah satu cabang dari peribadatan. Ya'nafu minha ahlu tauhidil khalis, orang yang memiliki tauhid yang murni akan enggan untuk masuk ke situ. Iyalah, hubungan kita bukan sampai seperti itu. Qulubuhum mu'allaqatun billah, jantung mereka digantungkan kepada Allah, la bil khalq, bukan kepada makhluk. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya.